Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil quddusis salam, akramana bidinil islam, wa akmalana lal in'ama wa atam, salawatullahi wa salam. Al-mab'uthu rahmatan lil alam, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila maji'i yaumid dawam. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أيها الحاضرون jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang siang hari ini masih menggerakkan jiwa dan raga kita dalam rangka ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ritual ibadah salat Jumat secara berjamaah. Maka kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ketakwaan kepada Allah, kenikmatan dimudahkan kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fawallahi maka demi Allah itu di atas kenikmatan dunia yang kita rasakan, maka kenikmatan tersebut, kenikmatan iman, kenikmatan ketakwaan di atas kenikmatan dunia, di atas kenikmatan dunia yang kita rasakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kenikmatan iman kita memuji dan memuja Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian tak lupa selawat beriringkan salam, semoga selalu tercurahkan kepada uswatuna, kepada suri tauladan di dalam hidup kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ayyuhal hadirun, jamaah sedang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib mengajak diri khatib pribadi, kemudian para jamaah sekalian, agar kita bisa menyelami dan merenungkan serta mentadabburi sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada sahabatnya keterlambatan ketika melaksanakan salat. Mereka terlambat ketika melaksanakan salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada pada saf belakang, mereka berada pada saf terakhir. Mereka terlambat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, teruntuk untuk sahabatnya dan juga teruntuk untuk kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Tidaklah
sekelompok manusia yang mereka terbiasa terlambat, yang mereka terbiasa di belakang, yang mereka terbiasa mengakhir-akhirkan salat jamaah, yang mereka terbiasa terakhir, terlambat dan seterusnya, apalagi melaksanakan di rumah mereka. Bagi kaum laki-laki tentunya isyarat daripada hadis ini. Nabi SAW katakan, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Tidaklah sekelompok manusia, segolongan kaum yang mereka terbiasa terlambat, mereka terakhir di dalam melaksanakan salat berjamaah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengakhirkan mereka, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengakhirkan urusan mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah ayyuhal hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apatah yang dimaksud bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengakhirkan urusan mereka, urusan orang-orang yang senantiasa, yang sering terlambat, yang sering terakhir, yang sering berada pada saf terakhir ketika melaksanakan salat berjamaah, bahkan salat yang dilaksanakan sepekan sekali, yaitu salat Jum'ah, masih kita dapatkan kaum muslimin mereka sering terakhir, mereka sering terlambat. Inilah keadaan yang memilukan, fenomena yang kita rasakan. Nabi katakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengakhirkan urusan mereka. Apa yang dimaksud diakhirkan urusan mereka? Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ketika membawakan hadis ini di dalam Sahih Muslim menjelaskan bahwasanya diakhirkan diantaranya adalah 3 hal. Yang pertama, diakhirkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diakhirkan daripada rahmat Allah. Ia rahmat yang terkandung di dalam asma Allah Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, yang terkandung di dalam asma Allah Ar-Rahim, yaitu rahmat Allah yang Allah hanya berikan buat orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan diakhirkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang terbiasa terlambat, terbiasa terakhir, terbiasa pada saf belakang, Allah akhirkan daripada rahmatnya. Ketika Allah akhirkan rahmatnya daripada seseorang, maka dia akan sulit merasakan khusyuknya salat, maka dia akan sulit merasakan manisnya salat, maka dia akan sulit merasakan nikmatnya salat. Dan ini fakta bagi orang-orang yang sering terlambat, orang-orang yang senantiasa berada pada saf terakhir, senantiasa berada di belakang. Mereka semakin sulit untuk merasakan manisnya salat, manisnya khusyuk di dalam salat, manisnya dan indahnya ibadah salat. Padahal di dalam salat terdapat kenikmatan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini li fis salah, wa ju'ilat qurratu 'ainin li fis salah. Dijadikan pelipur laraku, kebahagiaan jiwaku ketika aku melaksanakan salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah di dalam salat ada kenikmatan, demi Allah di dalam salat ada kekhusyuan, ada ketenangan, tapi tidak untuk orang-orang yang terbiasa mengakhirkan salat mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah akhirkan urusan mereka, yaitu diakhirkan daripada kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang diakhirkan daripada kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sulit membentengi antara dirinya dan kemaksiatan, antara jiwanya dan syahwat dan hawa nafsunya. Maka dia mudah melaksanakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, padahal dia salat, padahal dia juga bersama-sama kaum muslimin melaksanakan salat. Namun masalahnya adalah dia berada pada saf terakhir, dia berada dan selalu terlambat, dominannya adalah terakhir.
Ketika seseorang terbiasa dengan hal tersebut, Allah akhirkan daripada kemuliaan dari sisi Allah, sehingga dengannya dia tidak memiliki benteng yang kuat antara dirinya dan hawa nafsunya, antara dirinya dan kemaksiatan. Padahal Allah mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, wa aqimis salat, dan tegakkanlah salat dan dirikanlah salat, bukan hanya sekedar berdiri. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Tentu tidak bagi orang-orang yang sering dan dominannya mengakhirkan salat mereka. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, ketika seseorang tidak memiliki benteng yang kuat antara dirinya dan hawa nafsunya, maka ketika seseorang melakukan kemaksiatan, jatuhlah kemuliaannya, diakhirkan daripada kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan mereka salat, mereka mengakhir-akhirkan salat, mereka juga melakukan pencurian, mereka juga melakukan kedustaan, mereka juga melakukan dosa-dosa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang, mereka juga melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Itu sebabkan oleh tingkah mereka sendiri, yaitu mereka mengakhirkan daripada ibadah salat 5 waktu mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, Allah akhirkan daripada ilmu yang bermanfaat. Orang-orang yang terbiasa berada pada saf terakhir, mengakhirkan salat mereka, terlambat ketika melaksanakan salat berjamaah bersama imam, maka Allah akan akhirkan daripada ilmu yang bermanfaat. Berat baginya untuk duduk di majlis ilmu yang disebutkan di dalamnya qala Allah, yang disebutkan di dalamnya qala Rasul, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang hanya dilaksanakan 10 sampai 15 menit, dia berat untuk rutin dan menjaganya dengan benar-benar. Apatah lagi duduk di kajian majlis ilmu, maka Allah akhirkan dengan sebab mereka terbiasa mengakhirkan salat mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan surat Al-Fatihah yang selalu dia baca dan wajib dan harus dibaca oleh setiap kaum muslimin di dalam salat mereka dengan gerakan bibir, sulit bagi mereka untuk memahami maknanya. Dia baca di dalam salatnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Maka di benaknya mereka yang sering mengakhirkan salat mereka, di benak mereka nikmat yang dimaksud adalah nikmat duniawi, nikmat kehidupan dunia, nikmat-nikmat yang berada di dunia. Padahal yang Allah maksud yaitu nikmat sebagaimana Allah katakan, Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, dan mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, yaitu dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang mengikuti kebenaran, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka yang berlaku baik itulah sebaik-baik teman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang terbiasa terakhir di dalam melaksanakan salat, berada senantiasa pada saf belakang, senantiasa terlambat, Allah akhirkan daripada rahmat dari sisi Allah, sehingga berat baginya untuk merasakan manisnya salat. Kemudian Allah akhirkan daripada kemuliaan dari sisi Allah, sehingga dia tidak memiliki benteng yang kuat antara dirinya dan syahwat dan kemaksiatan yang Allah larang. Allah akhirkan daripada ilmu yang bermanfaat, dia sulit untuk memahami, meresapi qala Allah wa qala Rasul. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini evaluasi untuk kita semuanya untuk lebih meningkatkan ibadah salat kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih,
والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ayyuhal hadirun, saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengintrospeksi diri kita. Ketika dominannya kita adalah terlambat mendatangi salat 5 waktu, kita waspada akan ancaman dan teguran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demi Allah, pada salat ada kenikmatan. Maka demi Allah, pada sepertama ada keutamaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil awal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat untuk orang-orang yang berada pada saf yang pertama. Dalam hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar." Barang siapa yang salat karena Allah Subhanahu wa taala arba'ina yauman, selama 40 hari, fi jama'atin, secara berjamaah, yudrikut takbiratul ula, dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ketika imam takbiratul ihram, dia sudah berada di saf, maka Nabi SAW katakan, kutibat lahu bara'atan, dicatat baginya 2 ketetapan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, yaitu ketetapan perlindungan daripada kemunafikan, sifat-sifat kemunafikan, dan juga ketetapan yaitu perlindungan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan di dalam Al-Qur'anil Karim maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendirikan salat, bukan hanya berdiri untuk salat, maka mendirikan maknanya lebih dalam, dengan sungguh-sungguh kita melaksanakan ibadah tersebut. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib pribadi, kemudian bagi kita semuanya, kemudian kita mengevaluasi diri kita agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون أقم الصلاة